Timnas Indonesia resmi tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir menghadapi Samurai Biru dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan bahwa skuad Garuda tidak gentar menghadapi Jepang dalam laga pamungkas fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan sengit ini akan digelar di Panasonic Stadium pada Selasa 10 Juni 2025. Keyakinan Patrick Kluivert bukan tanpa alasan. Rizky Ridho dan kawan-kawan baru saja mencatatkan kemenangan penting 1-0 atas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Hasil positif ini menjadi modal berharga untuk menantang raksasa Asia yaitu Timnas Jepang. Jepang sendiri telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemuncak klasemen grup C dengan 20 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia juga telah mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memboyong sebanyak 26 pemain ke Jepang untuk pertandingan yang akan digelar pada 10 Juni mendatang. Dari 23 pemain yang diturunkan saat melawan Tiongkok, satu pemain harus dicoret karena akumulasi kartu kuning, yaitu Ivar Jenner. Gelandang andalan FC Utrecht ini harus menepi dari skuad inti Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Marcelino dipastikan akan kembali menempati pos utamanya sebagai gelandang serang. Berikut adalah daftar skuad Timnas Indonesia untuk laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Jepang. Di pos penjaga gawang, ada Emil Audero Mulyadi. Emil tampil mengesankan dalam debutnya bersama Timnas Indonesia dan sukses menjaga gawang tetap bersih dari serangan pemain Tiongkok. Berkat performanya, Emil diproyeksikan masih akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert saat menghadapi Jepang. Kedua, Martin Paes. Setelah absen karena akumulasi kartu kuning saat melawan Tiongkok, kiper FC Dallas ini kini kembali dan akan menjadi pelapis utama Emil Audero. Berikutnya, Hernando Ari Sutaryadi. Kiper Persebaya Surabaya ini terus menunjukkan kerja keras dalam persiapan menjadi pilihan utama. Ia baru saja dinobatkan sebagai kiper lokal terbaik Liga 1 musim 2024-2025, penghargaan yang meningkatkan rasa percaya dirinya. Nadeo Argawinata, kiper Borneo FC ini menjadi pelapis ketika Emil. Ia siap tampil jika mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert dan tampil cukup solid sepanjang musim ini di Liga 1. Di sektor lini belakang, ada Jay Ijes, kapten tim yang bermain untuk Venezia FC ini akan kembali memimpin skuad Garuda. Ia memiliki visi bermain yang baik dan kemampuan bertahan yang solid. Kemudian Rizky Ridho, bek Persija Jakarta ini terus menunjukkan performa konsisten, membuatnya tetap jadi pilihan utama di lini belakang. Justin Hubner, pemain Wolves U21 ini tampil baik melawan Tiongkok dan diapresiasi kembali menjadi starter karena tidak terkena akumulasi kartu. Kevin Dix tampil sebagai pengganti. Pemain ini memperkuat sisi kanan pertahanan dengan penampilan solid dan berpeluang jadi starter saat melawan Jepang. Kemudian Yance Sayuri, meski belum debut, ia tetap masuk skuad inti. Patrick Kluivert mungkin akan memberinya kesempatan saat melawan Jepang nanti. Berikutnya ada Calvin Verdong, bek yang tampil konsisten. Pemain ini dikenal kuat dalam duel, memiliki kaki kiri akurat, dan aktif membantu serangan. Berikutnya di lini tengah, ada Tom Haye, menjadi pengatur ritme permainan yang tenang, cerdas, dan efektif. Umpan-umpannya akurat dan visinya tajam. Selain itu, ada Marcelino Ferdinand. Setelah absen melawan Tiongkok, wonderkid ini siap memperkuat lini tengah serang melawan Jepang. Selanjutnya, Joy Pelupesi. Baru debut saja, langsung meninggalkan kesan positif. Gelandang yang kuat bertahan dan piawai membangun serangan. Nathan Joaon, gelandang bertahan Swansea City ini belum dimainkan namun tetap masuk skuad dan siap jika diberi kesempatan. Selanjutnya Ivar Jenner, harus absen karena akumulasi kartu setelah mendapat kartu kuning saat melawan Tiongkok. Ricky Kambuaya, gelandang Dewa United ini tampil apik melawan Tiongkok dan sukses menciptakan peluang penalti, berpeluang menjadi starter di laga selanjutnya. Berikutnya di pos lini sayap dan penyerang, ada Yakob Sayuri. Winger Malut United ini tampil memukau saat melawan Tiongkok dan menggantikan Sadil Ramdhani yang cedera.
diprediksi akan jadi starter melawan Jepang. Stefano Lillipali, pemain senior Borneo FC ini bermain saat melawan Tiongkok. Meski kontribusinya minim karena kehilangan bola di momen penting. Pemain lainnya yaitu Eki Maulana Fikri, tampil sebagai starter dan mampu menusuk sisi kanan pertahanan lawan, meskipun sering kehilangan momentum di umpan akhir. Beckham Putra, debut dari bangku cadangan dan sukses membawa permainan lebih hidup, meski umpannya belum berbuah gol. Ramadan Sananta masuk sebagai pengganti Romani dan tampil agresif di kotak penalti, siap memberi tekanan ke pertahanan lawan Jepang. Rafael Strike, minim menit bermain di klub Brisbane membuat kalah bersaing dengan Romani dan Sananta, namun masih berpeluang tampil di laga melawan Jepang. Di lini depan, yaitu Ole Romani, menjadi mesin gol baru timnas Indonesia. Dalam 2 pertandingan awalnya, ia mencetak 2 gol termasuk penentu kemenangan atas Bahrain. Pengalaman di Oxford United membuatnya sangat diandalkan.